Izin memulai ya, Pak ya. Monggo Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai apa itu kemampuan representasi matematis. Untuk yang pertama, di sini ada mengenai konsep representasi matematis. Untuk definisinya, kemampuan representasi matematis merupakan salah satu kemampuan penting dalam pembelajaran matematika karena membantu siswa mengubah ide-ide abstrak menjadi bentuk yang lebih konkret dan mudah dipahami. Menurut Fitri, Munzir, dan Duskri pada tahun 2017 dalam Wildaniati dan kawan-kawan pada tahun 2021, kemampuan representasi matematika merupakan suatu kemampuan siswa yang dibutuhkan dan berperan mengubah ide abstrak menjadi sebuah ide nyata, serta kemampuan ini mampu mengungkapkan dari ide dan gagasan yang dimiliki serta mampu menyelesaikan permasalahan matematika. Lebih lanjut, Sanjaya, Maharani, dan Basir pada tahun 2018 dalam Wildaniati dan kawan-kawan pada tahun 2021 menjelaskan bahwa kemampuan representasi matematis adalah suatu kemampuan yang dimiliki siswa sehingga siswa mampu menyajikan ide matematis dan merupakan hasil interpretasi berkaitan dengan perubahan bentuk, tapi juga menyangkut bagaimana siswa mengekspresikan dan mengorganisasi gagasan matematika dalam berbagai bentuk representasi. Nah, fil Pak Amah, halo, Pak. Silegas Ya membagi silakan. representasi matematis menjadi tiga bentuk. Pertama, representasi gambar, representasi jelasnya representasi tiga representasi yang okay? Representasi yang dijabarkan oleh Villegas sebagai berikut. Yang pertama yakni representasi. Pertama adalah representasi cerita sesuatu pernyataan yang dijelaskan baik secara teks tertulis dari gambar, diagram atau grafik dan lainnya. Terus kemudian kalau untuk representasi simbolik yaitu representasi yang bisa berupa membuat suatu bilangan, operasi dan tanda penghubung, simbol aljabar, operasi matematika dan relasi, angka, atau bisa juga ke berbagai jenis yang lain. Nah, beberapa pandangan tersebut bisa disimpulkan bahwa kemampuan presentasi matematis adalah kemampuan menginterpretasikan ide-ide matematis melalui berbagai bentuk representasi, baik visual, verbal, maupun simbolik sebagai sehingga siswa mampu memahami konsep secara lebih mendalam dan menyelesaikan masalah matematika secara efektif. Setelah definisi, di sini ada alasan mengapa kemampuan representasi matematis itu penting dimiliki oleh seorang siswa. Untuk yang pertama itu kemampuan matematika beserta keterkaitannya sehingga pemahaman matematika menjadi lebih mendalam dan terstruktur. Yang kedua, untuk ide atau pemikiran matematis baik
gambar, simbol, maupun kata-kata. Sehingga proses berpikir mereka dapat terlihat lebih jelas. Nah, untuk alasan ketiga, representasi berfungsi sebagai pondasi dalam memahami dan menggunakan ide-ide sederhana maupun kompleks. Terus kemudian, representasi juga berperan dalam meningkatkan kemampuan berpikir matematis siswa, terutama dalam mengorganisasi informasi, membuat model matematika, dan menentukan langkah penyelesaian masalah. Selanjutnya, kemampuan representasi matematis juga membantu mencegah terjadinya miskonsepsi, karena siswa dapat melihat hubungan antar representasi dan memahami konsep melalui berbagai sudut pandang. Nah, ketepatan dalam memilih representasi yang sesuai itu bisa mempermudah alat penting dalam strategi pemecahan masalah. Derajat pemahaman dan kualitas penyelesaian masalah siswa kan representasi matematis yang tepat dan akurat. Untuk alasan yang terakhir, tuh karena representasi juga berfungsi untuk memodelkan fenomena nyata ke dalam bentuk matematis, sehingga siswa memahami penerapan matematika dalam konteks kehidupan sehari. Urgensi dari kemampuan representasi matematis, di sini ada indikator. Oh, putus-putus ya, Ama. Kalau dari Nova, Indikator di sini putus-putus ya? saya mengambil dari orang lain untuk gimana Bapak? Iya, putus-putus. Kalau Nova, dengarnya putus-putus kan? Dari tadi saya. Dengarnya putus-putus. Heeh. Sinyalnya mungkin. Saya ganti jaringan. Iya, atau mungkin di atas genteng nggak apa-apa. Lanjut. Sudah aman atau masih putus-putus, Pak? Aman, monggo lanjut. Memastikan. Kemudian mengenai indikator kemampuan representasi matematis, di sini saya mengambil dari Villegas dijabarkan pada tabel berikut. Untuk jenis representasi yang pertama yakni representasi gambar atau pictorial representation, untuk indikatornya yakni membuat gambar atau grafik untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Terus kemudian untuk jenis representasi selanjutnya yakni representasi simbol atau symbolic representation. Untuk indikatornya yakni menyelesaikan masalah dengan membuat model ekspresi matematika. Terus untuk jenis representasi yang terakhir yakni representasi verbal atau representasi kata-kata, itu untuk indikatornya yakni menjawab soal dengan menggunakan kata-kata atau teks tertulis. Di sini saya juga menyertakan untuk pedoman penskoran yang bisa digunakan. Untuk representasi gambar diberi skor 3 itu ketika siswa memberikan sebuah gambar secara lengkap dan benar. Diberi skor 2 itu ketika siswa membuat gambar secara lengkap namun masih ada kesalahan. Terus diberi skor 1 ketika membuat gambar namun tidak lengkap atau tidak membuat gambar. Diberi skor 0 itu ketika dia tidak memberikan jawaban sama sekali atau memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konsep. Terus kemudian untuk jenis representasi selanjutnya yakni representasi simbol atau symbolic representation, diberi skor 3 itu ketika dia membuat model matematika dengan benar dan melakukan perhitungan dengan benar. Diberikan skor 2 ketika dia membuat model matematika dengan benar namun ada kesalahan pada proses perhitungan.
diberi skor 1 ketika dia membuat model matematika namun masih ada kesalahan, dan diberi skor 0 itu ketika tidak memberikan jawaban atau memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konsep. Terus kemudian untuk pedoman penskoran yang terakhir pada representasi verbal atau kata-kata diberi skor 3 ketika siswa menulis penjelasan secara logis, benar, dan lengkap. Diberi skor 2 ketika menulis penjelasan secara logis, benar, namun tidak lengkap, atau menulis penjelasan secara logis, lengkap, namun tidak benar. Diberi skor 1 ketika dia menulis penjelasan namun tidak logis. Diberi skor 0 ketika dia sama sekali tidak memberikan jawaban atau memperlihatkan ketidakpahaman terhadap konsep. Selanjutnya, setelah indikator, di sini ada hasil-hasil temuan terkini. Yang pertama, di sini ada 4 temuan. Yang pertama di sini pendekatan matematika realistik atau PMR berbantu media konkret berpengaruh signifikan terhadap kemampuan representasi matematis siswa. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Kusumaningrum dan Nuryadin pada tahun 2022 menunjukkan bahwa penerapan pendekatan matematika realistik atau PMR yang dibantu oleh media konkret memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kemampuan representasi matematis pada siswa kelas 3 sekolah dasar. Hasil uji T menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Temuan ini diperkuat dengan fakta bahwa penggunaan media konkret mampu meningkatkan keaktifan siswa serta memfasilitasi pemahaman konsep representasi matematis secara langsung dan lebih mudah, jauh melebihi efektivitas pembelajaran konvensional. Terus untuk temuan berikutnya, ternyata tingkat self-confidence siswa itu mempengaruhi tingkat kemampuan representasi matematis siswa. Jadi self-confidence itu kepercayaan diri. Jadi tingkat kepercayaan diri siswa itu ternyata mempengaruhi tingkat kemampuan representasi matematis siswa. Penelitian kualitatif deskriptif yang dilakukan oleh Yuli Nawati dan Nuraini pada tahun 2021 menyimpulkan bahwa tingkat self-confidence secara langsung mempengaruhi kemampuan representasi matematis siswa. Nah, hasil penelitiannya mengkategorikan siswa menjadi kemampuan representasi tinggi, sedang, dan rendah. Ditemukan bahwa siswa dengan self-confidence kategori tinggi cenderung memiliki kemampuan representasi matematis yang tinggi, karena sikap positif, optimisme, dan kepercayaan diri mereka dalam mengolah ide matematis seperti membuat persamaan atau representasi grafik. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa intervensi yang bertujuan untuk membangun self-confidence siswa perlu diprioritaskan untuk meningkatkan performa representasi matematis mereka. Kemudian untuk temuan berikutnya yakni ternyata terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis siswa antara yang mendapat model pembelajaran CTL dan DL atau Discovery Learning. Studi eksperimen oleh Salma dan Sumartini pada tahun 2022 membandingkan dampak model CTL dan DL. Hasil penelitiannya menyimpulkan adanya perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok dengan kualitas peningkatan kemampuan representasi matematis pada kedua model berada pada kategori sedang. Secara spesifik, model Discovery Learning menunjukkan rata-rata peningkatan yang lebih unggul dibandingkan CTL. Nah, meskipun demikian, kedua model tersebut dinilai mampu meningkatkan motivasi dan ketertarikan siswa karena sifatnya yang konkret dan mendorong siswa untuk secara mandiri menemukan dan mengemukakan ide mereka melalui berbagai bentuk representasi matematis. Kemudian untuk temuan yang terakhir, yakni terdapat perbedaan kemampuan representasi matematis antara siswa yang mendapatkan model pembelajaran PBL dan PPL atau Probing Prompting Learning. Nah, penelitian oleh Swanti dan Mariyati pada tahun 2021 membandingkan
efektivitas problem based learning atau PBL dan prompting learning atau PPL. Hasilnya menunjukkan adanya perbedaan kemampuan representasi matematis yang signifikan antara kedua model, di mana peningkatan di kedua kelas berada pada kategori sedang. Secara spesifik, model PBL menunjukkan kadar peningkatan yang lebih tinggi dibandingkan PPL. Perbedaan ini dijelaskan karena dalam model PBL, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan mengklarifikasi ide-ide mereka sebelum presentasi yang memfasilitasi pemahaman yang lebih baik. Nah, sementara itu model PPL didominasi oleh rangkaian pertanyaan dari guru, kurang memberikan ruang bagi siswa untuk mengajukan pertanyaan klarifikasi. Tapi secara umum, kedua model ini memiliki potensi untuk meningkatkan kemampuan representasi matematis. Kemudian untuk contoh soal dan penerapan indikatornya, yang pertama, di sini untuk contoh soal kemampuan representasi gambar. Untuk contoh soalnya, Rian dan Rizky mempunyai beberapa kelereng. Himpunan penyelesaian dari jumlah kelereng dan Rizky dituliskan dalam sebuah tabel berikut. Itu untuk tabelnya boleh dilihat. Ya, seperti itu. Terus kemudian untuk himpunan penyelesaian dari selisih kelereng Rian dan Rizky dituliskan dalam sebuah tabel berikut. Di bawahnya itu juga tabel himpunan penyelesaian dari selisih kelereng. Pertanyaannya, berapakah masing-masing kelereng Rian dan Rizky? Nah, ini untuk jawaban siswa yang diberi skor 3. Jawaban terbaik siswa. Seperti itu. Terlihat bahwa siswa mampu membuat gambar grafik dengan baik. Ketepatan dalam menentukan titik dan membuat garis, serta menentukan titik potong, serta menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan pada soal, yaitu mencari banyaknya kelereng yang dimiliki Rian dan banyaknya kelereng yang dimiliki Rizky. Terlihat siswa sudah memahami cara membuat koordinat kartesius untuk menentukan titik pada grafik dan memahami konsep bilangan bulat serta garis bilangan untuk menggambar sumbu X dan sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mampu mengubah simbol-simbol matematis ke dalam bentuk gambar atau grafik. Kemudian untuk contoh soal pada jenis ini, kemampuan representasi simbol, contoh soalnya seperti ini. Umur Dani 5 tahun lebih tua dari umur Devi. Sedangkan jumlah umur mereka adalah 39 tahun. Buatlah model matematikanya, hitunglah berapa umur mereka masing-masing saat ini. Nah, untuk siswa yang diberikan skor 3, jawabannya seperti itu. Dani disimbolkan dengan X, Devi disimbolkan dengan Y. Diketahui, Dani 5 tahun lebih tua dari Devi. Untuk model matematikanya dia membuat ini X sama dengan Y plus 5. Itu untuk persamaan 1. Terus kemudian diketahui lagi jumlah umur Dani sama Devi itu tadi kan 39 tahun. Maka dia membuat persamaan X plus Y sama dengan 39. Itu jadi persamaan 2. Nah, dari situ dia substitusi X-nya, dia substitusi persamaan 1 ke persamaan 2. Hasil akhirnya dia dapat Y sama dengan 17. Y tadi umur Devi berarti umur Devi 17 tahun. Terus kemudian untuk mencari X-nya, substitusi Y sama dengan 17 ke persamaan 1 mendapatkan 22 tahun. Jadi umur Dani 22 tahun, umur Devi 17 tahun. Nah, dari jawaban siswa di situ, terlihat kemampuan siswa dalam menyelesaikan permasalahan matematika menggunakan representasi simbol, yaitu
menggunakan variabel X dan Y untuk mengubah Dani dan Devi ke dalam model matematika. Untuk mengubah umur Dani dan Devi ya, bukan mengubah Dani dan Devi, tapi mengubah umur Dani dan Devi ke dalam model matematika. Dan terlihat juga siswa dapat memahami cara menyelesaikan permasalahan menggunakan sistem persamaan linear dua variabel. Hal ini menunjukkan bahwa siswa memiliki kemampuan representasi matematis dengan bentuk simbol dengan baik. Nah, itu tadi untuk contoh soal di kemampuan representasi simbol. Berikutnya, yakni contoh soal di kemampuan representasi verbal. Untuk contoh soalnya, sebuah kapal nelayan bertolak dari pelabuhan untuk menangkap gerombolan ikan tongkol yang biasanya berkumpul di suatu titik di lepas pantai. Agar dapat menangkap ikan lebih banyak, kapal nelayan tidak langsung menuju tempat tersebut, melainkan berlayar melewati jalur baru, yakni 12 km ke barat. Kemudian 35 km ke selatan. Berapa selisih jarak yang ditempuh kapal menggunakan jalur baru dengan jarak yang ditempuh jika melewati jalan lurus. Nah, kalau karena tadi kan 12 km ke barat, terus kemudian 35 km ke selatan. Berarti apa ya? Miring lah. Untuk menghitung jalur lurusnya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras. Itu untuk jawaban siswa yang mendapatkan skor 3. Dia menggunakan rumus Pitagoras. Untuk selisihnya yakni 10 km. Terlihat bahwa siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang ada. Siswa mampu menggunakan interpretasi dari perhitungan yang didapat, yaitu menentukan selisih jarak dari dua jalur yang ditanyakan, kemudian menyampaikannya dengan bahasa mereka. Itu tadi untuk contoh-contoh soalnya. Terus kemudian yang terakhir di sini, ada contoh penerapan kemampuan representasi matematis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau untuk jenis yang pertama, yakni representasi gambar, ini bisa digunakan misal ketika seseorang ingin mengatur pengeluaran bulanan, dia akan bisa menggunakan itu diagram batang untuk menunjukkan proporsi biaya kebutuhan seperti makan, transportasi, listrik, dan tabungan. Nah, dari diagram batang di gambar itu tadi, dia jadi mudah melihat bagian pengeluaran yang paling besar dan menentukan langkah penghematan yang tepat. Seperti itu. Nah, dari sini representasi gambar berperan untuk membantu mengubah data abstrak menjadi visual yang bermakna sehingga mempermudah proses analisis. Terus kemudian ini untuk contoh jenis representasi yang kedua, yakni representasi simbol. Untuk contoh penerapannya bisa digunakan misalnya ketika seseorang menghitung total biaya belanja. Misal, jika seseorang membeli 2 barang masing-masing seharga 15.000, 3 barang seharga 10.000, dan 1 barang seharga 25.000, maka total belanja dapat direpresentasikan melalui persamaan itu. Seperti yang ada pada itu. Untuk totalnya 2 kali 15.000 ditambah 3 kali 10.000 ditambah 25.000. Nah, untuk penggunaan persamaan tersebut menunjukkan bahwa representasi simbol mampu menyederhanakan proses perhitungan sehingga seorang dapat memperoleh hasil dengan lebih cepat dan tepat. Terus kemudian untuk contoh penerapan di representasi verbal ini bisa digunakan misalnya ketika ini
Ketika seseorang memberikan penjelasan tentang arah atau jarak suatu lokasi, seseorang dapat memberikan arahan dengan mengatakan, dari rumah berjalan lurus sekitar 200 meter, kemudian belok kanan ke pertigaan, dan setelah itu Anda akan menemukan toko di sebelah kiri jalan. Nah, dari contoh tersebut, informasi yang sebenarnya bersifat matematis seperti jarak, posisi, dan arah dikomunikasikan secara verbal sehingga lebih mudah dipahami oleh pendengar. Representasi verbal atau kata-kata membantu menyampaikan konsep matematis dalam bahasa yang lebih sederhana dan komunikatif, sehingga mempermudah orang lain memahami informasi tanpa harus melihat simbol atau gambar. Kesimpulannya, jadi ketiga bentuk representasi gambar, simbol, dan verbal itu tadi menunjukkan bahwa matematika tidak hanya digunakan dalam konteks akademik, tetapi juga hadir di dalam berbagai aktivitas sehari-hari. Nah, kemampuan memahami dan menghubungkan ketiga bentuk representasi tersebut sangat penting agar seseorang dapat menafsirkan informasi dengan tepat, menyelesaikan masalah, dan mengambil keputusan secara efektif. Next, terus kemudian itu di bawah ada daftar pustakanya. Mungkin cukup itu saja pemaparan dari saya. Monggo jika ada yang Apa ditanyakan, ini nanti enggak apa saya buatkan link lagi. Ada yang tanyakan, silakan teman-teman. Tadi ada yang lucu ya, bukan lucu ya, apa yang menarik ya? Pas ketika apa Pak? hasil pekerjaan dari siswa representasi. Ada Yang nanti, mana? ada di belakang, apa ada nanti di atas nanti kita bahas. Sebelum itu monggo ada yang tanyakan. Karena ini representasi matematis itu salah satu kajian yang nanti bisa diambil ketika di penelitian skripsi, ya, di penelitian skripsi. Karena barangkali ketika sampean observasi di sekolah, di kelas beberapa hari itu ternyata menemukan oh ternyata anak-anak ini yang bermasalah adalah ketika mereka entah menyimbolkan ataukah verbal ataukah apa tadi apa saja macamnya representasi verbal kemudian Verbal, simbol, sama gambar. gambar. Oh gitu. Ada lagi itu tergantung dari ini ya dari sumbernya karena kalau dari AMA kan tadi gak disampaikan itu sumbernya dari mana indikatornya. Karena indikator oh itu Villegas tapi Villegas tahun berapa itu partai punyanya orang orang itu nggak mengutip punyanya Villegas. Oke, representasi itu macam-macam kalau dari apa namanya dari berbagai ahli ya itu nanti silakan disesuaikan mana yang sesuai dengan hasil temuannya. Kalau gambar itu berarti dia ketika dalam membuat gambar, ketika penyelesaian masalah itu ada gambar. Misal kalau dia itu membuat apa namanya ini membuat grafik. Nah itu kalau membuat grafik itu gimana biasanya? Kalau yang tadi ada ya tadi ya, ama ya. Ada Pak. Nah, itu yang menarik di situ. Kemudian, ini yang lucu. Oke, yang bagian ini. Nanti saya, kalau misalkan nggak ada yang bertanya, ini tak minta untuk mengkritisi yang bagian ini. Kemudian ada representasi simbol, simbol. Jadi segala sesuatu simbol yang kalau kita misalkan ada menyelesaikan masalah atau soal simbol apa, maka itu yang digunakan itu adalah merupakan representasi simbol. Ya, simbol itu apa? Bisa operasi, bisa angka, bisa rumus, notasi, itu. Tahu angka itu digit ya, tahu ya? Tahu operasi? Operasi itu apa saja? Itu Pak, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, Pak. Nah, itu masih banyak lagi nanti. Tergantung dari yang semesta yang kita bicarakan apa. Oke.
Notasi. Notasi itu apa? Contohnya apa notasi itu? Itu Pak simbol tambah, simbol kurang, simbol kali, simbol bagi. Nggak hanya itu, sama dengan bisa. Terus alfa, Oke, Pak. beta, gamma, kayak seperti itu. Itu kan juga notasi ya. Itu. Oke, Pak. Jadi tergantung yang dari ketika penyelesaian itu yang muncul itu apa, monggo disesuaikan. Oh, berarti ini adalah bagian ini. Nah, verbal itu adalah kata-kata kalau verbal itu ya, berupa kata-kata atau kalimat. Oke, Ama digeser ke atas sedikit. Mm-mm. Lanjut ke atas lagi. Digeser atau Nova, 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 digeser. Yang geser ini berarti Nova ya. Digeser ke atas. Ke atas nopo ke bawah, Pak? Ke atas. Nah, ke bawah. Yang bawahnya jangan ini dulu. Dulu kok kakek nih. Ke atas lagi. Hasil pekerjaan siswa itu loh, Nova. Ke bawah, ke bawah. Pekerjaan siswa yang Nomor dua. Setelah ini, setelah ini. Nah, ini bawahnya. Nah, ini. Lah, boleh yang ini. Yang ini muncul nggak representasi simbolnya? Nomor tiga ini. Muncul juga. Representasi apa satunya lagi? Apa? Simbol? Gambar muncul nggak itu? Muncul nggak ini? Kalau gambar enggak, Pak. Enggak ya? Enggak, tapi kalau digambarkan juga bisa sih. Gitu. Iya, tapi dia menyelesaikannya tidak pakai gambar. Oh, ke atas scroll ke atas Nova. Wes yang ini. Kakean. Ini ada kuliah habis ini. Oke. Yang Itu ini. Pak, Bu SD. Ada, Oh, ada kuliah BST. Oke. enggak. Nanti kalau ditanya kuliah saya bagaimana, nggak usah dijawab ya. Saya nggak mau orang-orang kepo dengan saya. Karena biasanya orang Nanti kepo. beliau tanya. Biasanya tanya ya. Nanti, iya. Ya ada kuliah itu Lu aja. Bilang aja. Kak, karena kepo biasanya. Ya ada. Daring apa luring. Ya suka-suka gitu aja. Bilang aja. Oke. Kalau yang ini muncul nggak representasi verbalnya? muncul juga. Representasi simbol. Muncul Gambar. tidak. Itu nanti kalau bisa gini. Jadi nggak harus gini. Ini nanti dipartisi aja. Dari ini representasi simbol yang mana saja. Representasi. Jadi nggak harus satu persatu gitu sebenarnya. Itu ya. Oke, Pak. Oke, seperti itu. Habis ini kita buatkan link lagi ya. Udah tak buatkan link lagi, tak kirimkan di grup dulu. Karena ada kita bahas dikit lagi. Pak. Tapi jam berapa biasanya orangnya jam 9.40 kan ya? Jam kedua. Enggak Pak, biasanya itu jam 9.40 lebih, jam 10 mungkin. Iya. Oke, sebentar. Sudah tak kirim di grup. Ini kita akhiri habis ini. Oke, itu jadi. Oke.